Makasih untuk tumpangannya selama ini, Ki. Mulai hari ini, gue pindah ke kos baru. Ya gue baru sadar kalau gue tuh gak pernah jadiin lo prioritas. Tapi lo selalu jadiin gue prioritas. Gue janji, akan gue tebus. Lo sebenarnya kenapa sih putus? Kok kemarin gue denger Raisa bilang lo itu berdua putus karena gue. Emang bener? Tuh Raisa emosi aja kali. Tugas gue. Mana ini tugas susah banget lagi. Terus juga dosennya Pak Irwan. Pak Irwan itu kan galak. Nilai ini juga porsinya gede banget buat nilai akhir gue. Lo gak usah panik. Gue temenin, gue bantuin sampai selesai. Segitu cepatnya ya, Dim. Kamu move on. Aku janji sama kamu. Aku akan coba move on dari kamu. Dan soal kita, aku dukung kamu. Semoga kamu bisa dapetin kebahagiaan kamu ya. Makasih ya, sayang. Nah. Kok kamu suka banget sih sama bola dunia ini? Soalnya kalau aku udah besar nanti, aku ingin jalan-jalan keliling dunia. Kamu kalau mau keliling dunia harus ajak aku, oke? Janji. Emang lu mau keliling dunia kemana sih? Pengen ke Machu Picchu di Peru, gue pengen ngeliat piramid di Mesir, gue pengen ke Great Wall di Cina. Ya pokoknya semuanya deh. Banyak banget yang pengen gue kunjungin. Maaf ya, gue belum bisa ngajak lo keliling dunia beneran. Baru bisa lewat imajinasi aja. Tapi gue janji, suatu saat gue akan ngajak lo keliling dunia. Halo Cik, kenapa kamu kok dari tadi nelfonin aku? Kak Gita kemana aja sih? Kok baru telepon sekarang? Bunda tuh kecelakaan tahu. Seperti layangan yang tertahan oleh benangnya. Aku merasa seolah realita tidak akan pernah membiarkanku terbang bebas. Akankah suatu hari nanti aku bisa memiliki sayapku sendiri dan melayang bebas menikmati kebahagiaan? Kenapa gitu? Ki, Bunda kecelakaan Ki. Ya udah, ayo kita ke rumah sakit aja. Ki, gue takut Ki kalau Bunda. Udah, gak usah mikir aneh-aneh, ya. Jadi sekarang kita doain Bunda baik-baik aja, Bunda gak kenapa-kenapa. Bentar, gue cek dulu. Ayo. Cika, Bunda gimana keadaannya? Lagi ditanganin di dalam. Kak Gita tuh ngapain aja sih sama Kak Rizky? Kasihkan sendiri ya. Diteleponin susah banget. Cik, bukan salah kita. Aku yang minta kita matiin handphone. Kak, handphone tuh penting harus selalu nyala. Kalau misalnya ada yang penting kayak gini, ngubunginnya kemana coba? Sekarang siapa yang salah? Iya udah kakak yang salah. Sekarang Bundanya di mana? Tuh di dalam. Ntar lagi juga keluar. Bunda gak kenapa-napa. Alhamdulillah, nggak apa-apa, cuman pergelangan tangan ini aja loh. Kok nangis sesenggukan gini, Bunda nggak apa-apa. Yakin Bunda gak kenapa-napa. Terus kata dokter, tangannya kenapa Bunda? Retak, tapi nggak parah. 2 kali check up sama seminggu istirahat, pulih lagi. Hapus air matanya, malu dong udah gede nangis sesenggukan kayak gini. Ya habisan, Cika ceritanya lebay banget, bikin aku sama Rizky panik. Lagian Kak Gita sama Kak Rizky susah banget dihubungin. Ya udah, aku kasih shock terapi aja. Emang gimana ceritanya Bunda? Kok bisa sampai kayak gini? Tadi iya Bu Rika, ini kainnya udah saya beli seperti yang Ibu pesenin. Iya, jangan lupa yang warnanya merah stroberi ya. Iya, sama seperti yang foto Ibu kirim tadi. Tapi saya masih mau cari kain yang lain dulu buat jadi pilihan. Bu, saya udah mau nyampe. Jangan. Gak usah dimatiin. Udah, milihnya sambil telepon aja. Ntar kalau gak diingetin salah lagi. Udah. Saya matiin dulu handphonenya ya Bu ya.
Bu Rika gitu banget sih, nggak percayaan sama Bunda? Ih, Kak, emang Bu Rika kan berisik banget orangnya, tahu nggak? Masa tiap hari dia datang ke rumah cuma nanyain ke Bunda bajunya udah jadi belum, gitu. Mulai deh, ngomongin orang mulai deh. Om, Tante, aku minta maaf ya. Aku yang bikin kita matiin handphone. Gak apa-apa. Makanya lain kali jangan main-mainin matiin handphone. Kalian ada yang penting susah nanti hubungin. Ya. Tuh, aku bilang juga apa, jangan matiin handphone, harus nyala terus. Penting tahu handphone tuh. Bunda, maaf ya, tapi kita tahu ini belakangan. Gak apa-apa sayang. Yuk pulang yuk. Pulang. Yuk, pulang. Sampai juga, Bun. Alhamdulillah sampai di rumah. Pada lapar ya? Masuk. Bunda tadi sempet itu loh, masak tinggal dipanasin aja. Ayah mau teh panas ya, Bunda bikinin ya. Nggak usah, Bunda udah masak. Ayah bikin sendiri aja. Kamu istirahat aja nih. Sakit tuh. Bunda tuh nggak boleh angkat yang berat-berat dulu. Biar Cika sama Gita aja yang nyiapin makanannya ya. Iya Bun, bener kata Kak Gita. Nanti malah tangannya Bunda makin parah lagi. Iya, makasih sayang, makasih. Ki, lo makan di sini juga ya? Bunda aku nyiapin dulu ya bareng sama Cika. Yuk, makasih sayang. Tante. Aku mau minta maaf, Tante. Aku udah nyuruh kita matiin handphonenya. Aku janji nggak akan keulang lagi loh. Ayahnya Gita kan juga udah bilang nggak apa-apa. Gak usah dimasukin ke hati dong. Aku nggak tega ngeliat kita nangis kayak gitu. Aku juga ikutan panik soalnya. Terima kasih ya Ki. Kamu udah sebegitunya khawatir tentang Tante. Dan juga perhatian sama Gita. Tante titip Gita ya. Jagain yang betul. Ya? Ya aku janji. Aku akan jagain kita terus, Tante. Makasih. Ya aku janji. Aku akan jagain kita terus, Tante. Yaudah yuk, makan. Kenapa sih pada senyum-senyum kayak gitu? Lagi ngomongin gue ya? Biar banget lu. Yaudah yuk, makan. Gue balik dulu ya. Ya, bye. Nat? Kamu kesini ditelepon Gita? Oh enggak, tadi si Cika nelfon aku. Soalnya Gita katanya nggak bisa dikontak. Oh, iya. Gita sama aku. Oh, ngedate. Oh ya, terus gimana udah nembak Gita? Ki, cewek tuh gak suka nunggu lama-lama loh. Kalau udah dikasih harapan, jangan jatuhin lagi. Iya, aku rencananya mau nembak besok. Cuma karena ada kejadian Tante Yuli ini, kayaknya mau aku mundurin sehari deh. Lo belum pulang? Nih, udah mau balik. Din, kamu kenapa kesini malam-malam? Ada masalah lagi? Enggak kok, aku mau jenguk tante. Oh ya udah kalau gitu kamu masuk duluan aja. Ini aku mau buang sampah. Ki, aku masuk ya.
Kok lo diem aja sih? Enggak apa-apa. Ya udah sana pulang. Iya, gue pulang. Makasih ya Ki buat hari ini. Ya, sama-sama. Ah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Habis nganterin kita pulang ya? Iya, Pak. Tadi dapat kabar Tante Yuli kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dia keadaannya sekarang? Nggak apa-apa kan? Ya, untungnya nggak terlalu parah, Pak. Cuman pergelangan tangan kanannya retak kayaknya. Nanti Bapak akan telepon Om Fauzan ya. Oh iya Ki, tadi ada yang nganterin itu tuh, paket datang buat kamu. Paket apaan tuh Ki? Ini spanduk, Pak. Coba buka. Spanduk apaan sih? Apa? Tulisannya, wih. Gita, would you be my girlfriend? Keren, akhirnya anak bapak maju juga. Lusa, aku mau nembak Gita, Pak. Doain ya, Pak. Bapak bersyukur kau bisa punya komitmen dengan seorang perempuan. Tapi Bapak pengen kamu jadi anak laki-laki yang baik dan penuh tanggung jawab. Aku janji, aku akan bertanggung jawab dan akan jauh lebih dewasa lagi. Oke, bagus. Tapi kamu udah yakin ya sama keputusan kamu ini? Coba kamu pikirin benar-benar. Jangan sampai nanti kalau kamu masih belum yakin, kamu bisa nyakitin hati Gita. Ya nggak mungkin apa aku punya niat kayak gitu. Lagian, aku kan selalu ingat apa yang Bapak bilang. Yang namanya ikhlas itu emang gak gampang. Itu harus. Karena siapa tahu kalau kamu ikhlas ya justru jodoh kamu itu kan datang. Dan siapa tahu juga yang namanya jodoh kamu tuh orang yang selama ini kamu gak pernah sangka bahwasannya dia orangnya. Dan ternyata dia yang terbaik buat kamu. Kamu paham kan itu? Iya, Pak. Aku kan belajar sedikit-sedikit ilmu ikhlas, Bapak. Oke, Bapak izinkan kamu punya hubungan dengan seorang wanita. Karena Bapak yakin Gita itu punya pengaruh yang positif sama kamu. Tapi pertanyaannya adalah, kamu punya pengaruh yang positif gak sama Gita? Ya kita sama-sama saling support aja supaya lebih baik ke depannya. Udah gede anak Bapak nih, keren. Star, doain gue ya. Gue mau ngerubah status gue sama Gita. Pelan-pelan mata hati gue mulai kebuka. Kayaknya sekarang rasa sayang gue ke Gita udah bukan cuma rasa sayang ke sahabat deh. Gue gak suka lihat Gita deket sama cowok lain. Dan gue sadar selama ini gue tuh cemburu. Gue mau gue jadi satu-satunya cowok yang ada di hati Gita. Doain gue biar semuanya lancar ya. Cika nelfon gue tuh, katanya nyariin Gita semalam. Oh iya, Gita sama gue semalam. Terus handphonenya mati. Syukurlah. Lo gue perhatiin akhir-akhir ini setiap ngomongin Gita, muka lo kenceng banget sih. Lo suka sama Gita ya? Sih enggak lah. Gue itu nggak mau sahabat gue cuma dijadiin pelarian. Ya lah Dim, ya nggak mungkin lah gue jadiin Gita pelarian, gimana sih lo? Bener ya? Iya, pegang omongan gue.
Udah, gue ke kampus dulu. Ntar gantian jaga ya. Deh, ayo. Bu Yuli gimana sih? Kan janjinya hari ini jadi. Maaf Bu, soalnya tangan saya lagi sakit. Jadi terhambat buat nyelesain kain ini. Maaf ya Bu. Terus nasibnya gimana? Hah? Ibu tuh harusnya tanggung jawab. Minimal cariin penjahit yang bisa nyelesain ini 1 hari jadi kek. Apa gitu? Ibu, tapi bunda saya itu lagi sakit. Jadi minta tolong ulur waktu ya. Tahu, lagian kan bunda sakit juga gara-gara Bu Rika. Tuh nyuruh buru-buru beli kain. Cika, udah. Udah deh, gini aja. Saya mau cari penjahit profesional yang bisa ngerjain jahitan ini 1 hari jadi. Nih, saya tetap bayar ya. Tapi nggak full. Ih, Bun, harusnya kan kita yang marah sama dia. Cika, jangan begitu sama pelanggan. Gak baik, Nak. Kak, bentar. Apa sih Kak Kunto? Nggak usah ganggu deh. Sebentar aku mau ngomong, bentar. Apa? Aku boleh ngeliat ini nggak jadwal kuliah kamu selama seminggu? Jadwal aku sibuk. Emang kamu ngambil mata kuliah apa aja? Siapa tahu masih ada sela buat kita makan siang bareng. Gak ada sela-sela buat makan siang. Soalnya kalau aku lagi jeda kelas juga aku kan harus jaga toko. Kalau enggak, aku harus bantuin bunda di rumah. Ya jadi bisa dibilang aku tuh sibuk banget. Ya udah, aku nemenin kamu aja ngikutin jadwal kamu. Iya apaan sih, mas banget diikutin Kak Kunto. Udah aku mau kelas. Kak Raisa, dari mana? Ini aku habis meeting. Oh, Kunto, boleh minta tolong nggak? tuh. Kalau ada temen yang kesusahan tuh dibantu, Kak Kunto. Ya kan ada orang lain. Ih, aku paling gak suka deh sama orang yang gak mau bantuin orang lain yang lagi kesusahan. Ya udah, Sa. Gue bantuin. Ini mau dibawa kemana? Ke ruang senat. Tuh, kalau bantuin tuh jangan setengah-setengah. Bantuin sampai kelar. Kak, duluan ya. Dah. Kurang senat nih. Makasih ya. Taruh mana, Sa? Sini aja. Nih. Udah ya, gue udah bantuin ya. Thanks ya, Kun. Sa, ini lu ngerjain semuanya sendirian? Iyalah. Ya udah sini gue bantuin deh. Nggak usah, Kunto. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Di mana-mana kalau ngerjain berdua tuh lebih cepet daripada sendirian. Mana file yang gue mau kerjain nih yang pertama kali nih? Senyum-senyum. Baper lu ntar. Udah. Nih, lo kerjain. Nih. Pokoknya. Oke, jam sudah baru ya. Besok pasti gue puterin dah lagu yang lo request buat kita. Gue minta tolong banget ya, bantuin gue. Oke? Oke. Ya, ini spanduknya dibuka gitu. Coba. Coba deh. Nah. Nice. Nanti lo berdua jalan pelan-pelan aja. Nanti gue kodein semuanya teknisnya, ntar gue kasih tahu. Siap. Oke, siap. Gimana, Bro? Lo lebarin, nah lo jalan. Kira-kira nanti gue kasih tau deh kapan lo masuknya. Pokoknya ntar lo berdua lo jalan ke situ, ke danau sambil bawa spanduk ini. Oke, siap. Ih, Kak Rizky pasti mau nembak Kak Gita. Bunda lagi nggak ngapa-ngapain kan? Enggak kok. Ini Bunda lagi baca-baca majalah aja. Lagi nggak ngejahit kan? Ya enggak lah, Git. Gimana mau jahit coba? Kalau jahit kan butuh 2 tangan. Tangan yang satu juga lagi sakit. Apa perlu nih Bunda video call supaya kamu yakin? Enggak, Bunda. Kamu ini ya gak percayaan deh sama Bunda. Ya kan Cika sama Gita kalau lagi sakit tetap bandel. Kan kita sedarah, Bunda. Itu kan kalian. Masa Bunda juga kayak gitu? Ya udah deh, Bunda. Bunda istirahat aja, Gita mau lanjut kerja. Oke, Bunda? Bunda, Assalamualaikum.
nyokap lo gitu. Keadaannya gimana? Ya bunda sih harus istirahat sekitar 1 minggu lebih lah. Kebetulan tadi gue beli vitamin buat kalsium tulang gitu buat nyokap lo ya. Siapa tahu nambah cepet sembuhnya. Wah, makasih ya. Gue masuk ke toko dulu ya, Git. Thank you, Dim. You're welcome. Dimas, Dimas. Gue seneng banget, Dim. Gue seneng banget. Kenapa gitu? Lihat deh. Kayaknya si Rizky lagi gladi resik deh. Kayaknya dia mau nembak gue, Dim. Terus lu gimana? Ya, ini kan momen yang gue tunggu-tunggu, Dim. Pasti gue terima lah. Duh, jadi gak sabar besok deh. Doain gue ya, Dim. Iya, Git. Ya udah deh, gue kan cuma mau ngasih tahu itu doang. Kalau gitu gue balik ke kafe ya. Dah. Nanti lo berdua jalan pelan-pelan aja. Nanti gue kodein semuanya teknisnya, ntar gue kasih tahu. Siap. Oke, siap. Oke? Ih, Kak Rizky pasti mau nembak Kak Gita. Nat, aku boleh tanya sesuatu sama kamu? Kenapa kamu dulu tiba-tiba bisa balikan sama aku? Soalnya sebelumnya kamu tolak aku. Dulu, ya aku masih butuh waktu buat berpikir. Dan aku butuh waktu juga buat yakinin diri aku. Aku ke toilet bentar ya. Atau bohong? Oke, saya ulangi lagi ya. Ada banana smoothie 1 sama pancake-nya 1. Ya, makasih. Sebentar ya. Kenapa sih lo senyum-senyum gitu? Enggak. Besok ke kampus kan? Iya, emang kenapa? Beneran ke kampus nggak? Iya, emang kenapa sih? Apa-apa. Besok aja gue kasih tahu. Udah, gue ke toko ya. Kampus beneran. Iya, Ki. Ya ampun, gara-gara surprise-nya bocor duluan, hati gue makin gak karuan nunggu besok. Dim, toko gimana? Sepi. Kayak hati lo ya? Makanya balikan sama Raisa. Sorry, bercanda gue kelewatan nih. It's okay. Oh, gue ada berita bahagia nih. Dim, gue ada berita bahagia. Gue mau nembak Gita. Asik ya? Lu udah yakin sama perasaan lu sendiri? Ki, kalau lu udah ngelangkah ke situ, lu gak bisa balik lagi loh. Sana gue, lo ngomongnya gitu, terus diulang-ulang udah lebih dari 3 kali tau. I'm just making sure, man. Yeah, oke. Halo. Ya, benar ini Strawberry Fields? Ya, Mas. Jadi nanti tinggal saya antar aja. Alamatnya tolong di-share location via chat. Oke. Ya, makasih, Mas. Customer ya? Sini gue yang nganterin deh. Gue lagi semangat nih.
Ntar lo share ke gue aja alamatnya. Oke. Git. Om. Duduk, Om. Iya. Kenalin dong ini. Oke. Temennya Om. Oh iya. Yaudah Om Heri, kalau gitu aku ambilin dulu ya menunya. Oke. Sebentar ya Om ya. Iya. Iya. Dev. Apa kabar? Sehat, Om. Sehat dong. Rizky mana? Rizky tadi lagi nganterin barang, Om. Keluar bentar dia. Oh gitu. Kalau gitu kebetulan nih kamu sini dong. Santai-santai dulu sama Om. Ya, nih. Kenalin teman Om. Iwan. Halo, Om. Dimas. Ayo duduk sini dong. Iya nih, kemana aja kamu? Ke rumah dong. Iya, Om. Ya. Aku kalau nggak sibuk pasti main ke rumah Om. Ya. Ya, ini Om menunya. Iya. Oke. Gita, would you be my girlfriend? Keren, akhirnya anak bapak maju juga. Lusa, aku mau nembak Gita, Pak. Doain ya, Pak. Kenapa Om? Enggak. Kalian berdua temannya Rizky? Ini ya Dimas ini, sahabatan banget sama Rizky. Saking deketnya mereka bikin toko ini nih, Strawberry Fields. Nah kalau kita ini udah cantik, baik hati, rajin lagi. Dan dia ini udah lama menjadi bagian dari keluarga kami. Dan mudah-mudahan kedepannya akan terus menjadi bagian dari keluarga Wibawa. Her, cara ngenalin lu kayak ngenalin calon mantu. Calon mantu? Nih Kun, buat lo. Itu tumben baik lo. Pokoknya semuanya harus kelar hari ini ya Kun. Kalau udah selesai semua, lo emailin ke gue. Lo tau kan alamat email gue? Masih lama kan? Nah, udah nih. Udah kekirim. Apaan sih? Kamu udah kelar kuliahnya? Udah. Pulang bareng ya kalau gitu. Ih, telat. Udah mau sampai toko. Ditutup. Semangat ya, ngejar cikanya. Iya, semangat. Gue cabut ya, Sa. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Lanjut, gue bantu. Thanks ya Dim, udah bantuin gue. Kalau gitu lo gue buatin jus mangga ya. Thank you Git. Pas dulu. Iya Dim. Ternyata ini ya rasanya gak bertepuk sebelah tangan lagi. Git, gue mau nanya dong. Nanya apa? Gini, let's say ada cowok yang nembak lo sebelum Rizky. Dan dia bisa lebih sayang sama lo daripada Rizky sayang sama lo. Dia juga janji kalau dia bakal ngebahagiain lo selamanya. Ya, lo bakal gimana? Oh, Git. Aduh, ketiga kan mana? Bentar. Lo hati-hati dong, Git. Hati-hati dong, Git.
ketutup kok. Pertanyaan gue belum dijawab gitu. Kalau ada yang nembak gue sebelum Rizky, yang pasti bakal gue tolak, Dim. Gue itu dari dulu suka sama lo. Lo mau nggak jadi cewek gue? Tapi sorry, Sen. Gue nggak bisa. Dim, gue suka sama Rizky itu bukan cuma hitungan bulan. Tapi gue sayang sama dia sampai gue susah untuk berpaling. Cika pernah nanya sama gue, kenapa segitunya gue sama Rizky sampai gue nggak bisa ngelihat cowok lain. Mungkin udah sejak dulu hati gue terpaku sama dia. Kak. Kak. Besok Rizky mau nembak kita ya? Iya, Kak. Nih, tadi di jalan aku lihat ada orang jualan ini. Ya aku tahu sih ini kesannya kayak bercandaan. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen aja kasih ini buat Kak Dimas. Ngapain aja? Obat biar hati Kak Dimas gak sakit banget. Kalau Kak Dimas butuh seseorang buat cerita, Kak Dimas bisa kok cerita ke aku. Git, pesan strawberry smoothies dong. Sip. Ini kenapa? Biasa, ceroboh lagi. Ah, lu ceroboh kok nggak hilang-hilang sih? Hati-hati dong. Masih sakit nggak? Udah nggak apa-apa kok. Nah. Hai Dim, mau balik? Iya nih, balik dulu ya. Oh iya. Biasaan deh. Kak Gita, ini nggak apa-apa nih. Ke kafe dulu kan Kak Gita, nanti bedaknya luntur lagi. Enggak kok. Kan hari ini hari yang spesial. Jadinya sepanjang hari harus tampil spesial dong. Cie, aku doain ya. Semoga nanti kalau udah jadian langgeng. Udah gitu terus sampai nikah deh. Jadi nanti Kak Gita jadi nyonya Rizky Langit Wibawa. Kamu tuh mikirnya jauh banget. Ih Kak Gita, sekarang tuh lagi ngetren tahu nikah muda. Jadi nanti Kak Gita jadi Mahmud gitu. Mahmud? Apaan tuh nama orang? Ih gimana sih, mamah muda. Kayak artis-artis yang di TV. Kamu tuh ya kebanyakan nonton gosip, tau gak? Nih, kalung. Wih, rapi banget nih anak bapak nih. Hah? Bapak anterin ya? Ngapain sih Pak nganterin? Kamu mau bagi rapot? Kecuali ada hujan badai, mau petir, tuh baru. Hujan badai ya. Tunggu lihat dulu. Menurut perakiraan cuaca di handphone bapak ini, hujan badai nggak ada. Aman, hari ini aman. Bapak serius apa sih? Bercanda tau Pak? Iya biar kamu yakin. Oke, yakin ya? Iya Pak. Iya, aku rencananya mau nembak besok. Cuma karena ada kejadian Tante Yuli ini, kayaknya mau aku mundurin sehari deh. Nanti lo berdua jalan pelan-pelan aja. Nanti gue kodein semuanya teknisnya, ntar gue kasih tahu. Siap. Oke, siap. Oke?
Nat, makan yuk. Mana Hit? Nat, gue boleh pinjem buku diktat lo gak? Soalnya mau gue fotokopi nih, buku diktat gue hilang. Oh, boleh kok. Nih. Oh iya, thanks ya. Ya. Nanti kalau misalnya udah selesai bakal gue balikin kok. Ya. Oke. Mas, fotokopi ini semua ya. Gue tinggal sebentar ya, 15 menit lagi gue balik lagi. Nat. Ki. Sa. Sorry ya. Gue mau ngomong berdua sama Nadine. Ya udah kalau gitu gue duluan ya. Iya, Sa. Kenapa, Ki? Nih, punya kamu. Ini juga kan? Nih, punya kamu. Ini juga kan? Kamu dapat ini dari mana? Lagi. Lu di mana? Oh. Lu buruan. Pokoknya gue tunggu jam 1:30 di taman kampus. Bro, fotokopiin gue dong. Bentar lagi dikerjain. Kita juga kelar. Mas, Iya. fotokopian gue udah selesai belum? Udah nih. Ini hasilnya. Ini tugas. Ini apaan? Ini sih punya lo, Ki. Ini tuh udah bukti kuat, Nat. Kalau ternyata kamu juga punya perasaan sama aku kan? Aku tuh mau tulis Gita di bawahnya, tapi nggak sempat. Jangan bohong, Nat. Kamu juga punya perasaan kan sama aku? Ngapain aku harus bohong sih, Ki? Ya karena kamu punya perasaan sama aku tahu. Iya kan? Jawab, Nat. Iya kan, Nat? Iya kan, bener kan? Sorry, Ki, aku ada kelas. Aku duluan ya. Sepuluh tahun lagi saat kami buka time kapsul ini, semoga semua impian aku menjadi kenyataan. Ada sahabatku, Gita, yang selalu menemaniku, dan Rizky yang menjadi bagian hati dan hidupku selamanya. I love you, Rizky. Nat. Sekarang kamu udah gak bisa ngindar lagi. Bukti ini udah cukup jelas. Kamu buka time capsule dan baca confession aku. Iya, sorry. Aku cuma mau mastiin sesuatu yang jawabannya harusnya aku dapat dari dulu. Nat, jawab, Nat. Iya. Aku emang dulu suka sama kamu. Tapi aku sekarang udah ada Radit. Nat. Sayang, kita jadi lunch kan? Yuk, duluan ya, bro. Maaf, Ki, aku duluan.
Nih Kak, minum dulu biar rileks. Tegang banget mukanya. Masa sih? Pinjem kaca dong. Tumben-tumbenan pinjem kaca. Nih. Ini udah jam berapa sih? Jam 1:20. Berarti tinggal 10 menit lagi dong. Udah cantik belum? Udah. Bener dong, benerin dong. Bener. Yang penting itu bukan di mana dan apa yang kamu makan. Yang penting dengan siapa kamu menikmatinya kan? Gimana? Ya enak ya sih. Enak lah. Kamu nih ya yang bikin khawatir deh. Kamu khawatir sama aku? Khawatir. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Sorry, Ki. Aku nggak bisa. Ki, kamu gimana sama Gita? Kalian cocok loh. Apalagi kalian udah kompak kan dari kecil. Iya sih. Nanti kalau kamu kelamaan, ntar kita diambil orang loh. Ntar nyesel. Dimas kenapa sih? Nggak tahu, Dit. Mana nih radio kampus? Kok nggak muter-muterin lagu sih? Tungguin aja, paling bentar lagi. Kak, itu tuh spanduk yang kemarin. Aku tinggal dulu ya. Semangat! Cika, Kenapa Kak? will you be my princess? Maaf ya Kak Kunto, tapi di hati aku udah ada orang lain yang gak bisa aku ganti. Walaupun dia sayang sama orang lain. Ya walaupun aku nggak bisa gantiin orang itu, Cik. Tapi izinin aku, Cik, untuk menjadi pelipur arah kamu dalam penantian panjang tak berujung itu, Cik. Sorry ya Kak Kunto. Cika. Kun. Ada apa sih? Loh, Kak Gita? Kak Gita kenapa? Nggak jadi, Cik, nggak jadi. Apanya yang gak jadi? Semuanya.
Loh. Mau kemana itu? Kok nggak jadi? Lo ngapain nyuruh gue kesini? Kita mau ngapain sih? Gue mau ngomong sama lo, Git. Ya? Iya, emang bener. Gue suka sama lo. Lebih dari sekedar sahabat. Iya, Ki. Gue apa lagi? Tapi ternyata gue masih belum yakin sama diri gue sendiri. Jadi, lo masih belum yakin, Ki? Gue butuh waktu lebih lama lagi buat yakinin diri gue. Karena lo sahabat gue yang paling berharga, Git. Gue gak mau gegabah jadiin lo pacar. Kalau nanti kedepannya hubungan kita ternyata gak berjalan dengan baik, gue takut kita gak bisa kayak dulu lagi. Ki, tahu nggak? Gue butuh waktu ya, Git. Gak apa-apa kan? Yang lo lakuin ini nyakitin hati gue banget. Iya, Ki, gue ngerti. Gue akan kasih lo waktu. Sampai waktunya tepat. Ya udah, Ki. Gue masih ada kelas. Gue ke kelas dulu ya. Baik, Ki. Bodoh banget gue. Udah berharap terlalu banyak ke lo, Ki. Udah. Sekarang Kak Rizky-nya mana? Aku nggak tahu. Kak Gita, mau kemana? Halo Kak Dimas. Halo? Iya. Oke, gue ke situ. Oke, ya. Dimas, kayak kelihatan panik gitu. Dit, kayaknya aku duluan pulang ya. Aku nggak enak badan. Aku antre ya. Nggak usah, ntar yang jaga kafe siapa? Terus kamu mau naik apa? Taksi aja, bisa kok. Aku bikin makanan buat kamu ya. Sambil nungguin taksi. Boleh. Ya. Nat, tunggu Nat. Aku mau kamu jujur. Kamu lihat mata aku. Terus kamu bilang kalau kamu emang gak punya perasaan sama aku. Dan emang gak pernah punya perasaan sama aku. Rizky batalin, Git. Rizky, diem. Rizky. Jika saja aku tahu dari awal terluka karena cinta rasanya sesakit ini, mungkin aku sudah lebih dulu siapkan obatnya. Karena sekarang aku tidak tahu harus bagaimana lagi menata hati yang hancur berkeping-keping ini setelah kau patahkan berkali-kali. Ku cinta padamu.
Nah, kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.